Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, seluruh calon jamaah haji yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang rute perjalanan ibadah haji. Nah, khusus dalam hal ini kita akan bicarakan haji tamattu. Haji tamattu ini bisa dilakukan dengan dua gelombang, gelombang satu dan gelombang yang kedua. Kita pernah mengalami gelombang kedua itu pada tahun 2023. Kemudian tahun 2024 kemarin kita kembali yaitu melaksanakan ibadah haji kita adalah dengan gelombang yang pertama. Artinya rute ini berbeda. Kalau gelombang satu itu biasanya kita dari tanah air menuju kota Madinah. Kemudian sedangkan gelombang yang kedua itu dari tanah air itu kita langsung menuju ke Jeddah, kemudian langsung ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kaum muslimin dan muslimat dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang rute perjalanan ibadah haji gelombang pertama. Artinya kita yaitu menuju Madinah. Setelah tiba ke Madinah, itu biasanya kita melakukan di Madinah itu selama 8 sampai 9 hari. Nah, maka 8 sampai 9 hari itulah kita gunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi tanpa terputus. Dan sholat jemaah ini sering kita sebut istilah adalah sholat arba'in. Karena kalau 8 hari kali 5 itu 40. Berarti 40 kali kita sholat di Masjid Nabawi, itulah yang sering disebut dengan sholat arba'in. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, tahun 2024 kemarin, program ibadah sholat arba'in ini tidak diprogramkan lagi oleh pemerintah. Artinya kita tidak 8 hari, bisa 6 hari, bisa 7 hari, bisa 8 hari. Maka istilah arba'in itu tidak ada lagi. Nah, apakah ini akan terus menerus? Apakah tahun 2025 nanti arba'in tidak ada lagi? Kita tunggu saja. Belum tahu. Nah, jadi artinya yang tahun kemarin tidak ada istilah kita sholat 40 itu. Ya berapa dapatnya? Nah, kemudian setelah kita di Madinah, selama di Madinah ini ada beberapa ibadah yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi sholat berjemaah di Masjid Nabawi. Yang kedua kita ada ziarah. Nah, ada paket ziarah. Itu yang pertama kita di Raudhah. Nah, di Raudhah ini ada yang dilakukan oleh program kloter. Program kloter ini artinya kita nanti berombongan, yang laki-laki lain, yang perempuan lain. Kita untuk masuk ke Raudhah. Tapi ada yang secara pribadi kita harus mengisi yaitu aplikasi, namanya aplikasi nusuk. Nah, jadi kalau aplikasi nusuk ini secara pribadi kita masuk, nanti kita ini isi di aplikasinya, kemudian jam berapa kita mau, jadwal apa yang masih kosong. Nah, kita isi saja nanti. Nah, ini kalau untuk di Raudhah. Nah, kemudian setengah hari, biasanya pagi-pagi kita berangkat ke ziarah ke tempat-tempat tertentu. Antara lain kita berangkat ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah. Kemudian kita masuk ke Masjid Qiblatain. Kemudian kita masuk ataupun pergi ke Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud. Ya, tempat para syuhada gugur, itu 70 orang para syuhada gugur pada waktu perang Uhud, termasuk paman Rasulullah yaitu Hamzah. Nah, kemudian tidak ketinggalan kita ke kebun kurma. Sebelum zuhur itu biasanya kita sudah pulang ke hotel karena kita ingin melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Setelah sampai kita anggaplah kita 8 hari,
walaupun dinamakan program Arba'in tadi tidak lagi disebutkan. Setelah 8 hari baru kita berangkat menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, mulailah kita bersiap-siap untuk mandi. Kemudian setelah kita mandi, kita memakai kain ihram. Nah, tapi kita belum berihram. Kita memakai kain ihram. Kemudian yang selanjutnya nanti setelah kita pakai ihram, kita menuju Bir Ali. Setelah sampai ke Bir Ali, kita masuk ke masjid di Bir Ali itu. Bagi yang belum berwudhu, silakan berwudhu. Nanti kita melaksanakan yaitu sholat 2 rakaat. Dan sering orang menamakan sholat ini adalah sholat ihram, sholat sunat ihram. Ada juga yang mengatakan sholat sunat mutlak. Yang penting sholat sunat 2 rakaat. Silakan saja masalah istilah ini. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan sholat ini, nah baru kita berniat. Nah, baru kita mulai berniat, labbaik Allahumma umroh. Nah, jadi kita mulai berniat, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ingin melaksanakan umroh. Nah, setelah kita mengucapkan kalimat ini, berniat ini, maka berlakulah seluruh larangan-larangan ihram. Hal ihram ini akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Nah, kemudian baru kita berangkat menuju ke kota Mekah. Sampai kota Mekah, kemudian kita sampai ke hotel. Setelah sampai di hotel, kita disambut oleh teman-teman kita, para panitia yang ada di kota Mekah. Kemudian setelah kita masuk ke hotel, koper-koper kita sudah aman, tempat kamar kita sudah tahu, baru kita menunggu komando jam berapa kita melaksanakan tawaf. Nah, baru kita ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, dia kan rukun yang kedua tawaf, kemudian sa'i, kemudian kita tahallul. Nah, baru kita pulang lagi ke hotel, sudah melaksanakan umroh. Nah, nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, itu pada pertemuan khusus yang akan kita sampaikan. Sekira demikian untuk pertama kali rute ini yang kita sampaikan, tapi nanti kita akan membicarakan tentang perjalanan haji. Nah, jadi ini masalah umroh sampai ke kota Mekah, dan nanti kita akan sambung masalah perjalanan haji. Sekira demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.